Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Itu Vincent, latarnya orang apa? Dinosaurus Halo. lagi makan mie. Kamu, Dedek, selalu itunya mie. Pada subur semua ya. Oke, baik teman-teman. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang menjelang sore hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, tolong dong kasih informasi ke Ibu Rika untuk yang kelas 12. Siapa saja sudah dapat universitas? Apakah semuanya sudah dapat? Dan siapa yang akan tes di sekolah nanti? Jadi nanti, karena tidak terasa waktunya cepat sekali loh, tiba-tiba kalian akan ada tes masuk universitas. Oke? Ibu sekali Ibu absen aja ya. Sebentar. Jonathan? Hadir. Jonathan sudah dapat universitas? Belum. Berarti ikut Belum, tes Bu. di sekolah ya? Iya. Oke. Brian? Brian tidak ada ya? Dia kayaknya baru masuk, Bu. Oke. Oh, ini Brian baru mau masuk, benar. Aduh ya, kita tunggu ya, biar semuanya pada masuk dulu deh. Oke. Anderson? Hadir. Anderson jadi kecungko? Jadi, Bu. Oke. Sudah pasti ke ini ya, ke apa sih kalau kita bilang ya, ke Hong Kong apa ke China sih kamu? China, Bu. China ya. Oke, sudah pasti ke sana ya. Nggak mau coba di Taiwan ataupun di Indonesia ya? Pilihan pertama sih, Bu. Kayak baru mau daftar sih. Baru Cina, terus lalu keduanya kemana? Mungkin Taiwan baru kedua. Oke. Berarti kamu ikut tes ujian di sekolah ya? Ada ya. Oke. Berarti Jonathan, Anderson ikut ini ya. Karena nanti kan ada di mana kalian ikut tes, Ibu tidak tahu apakah sama seperti tahun lalu tidak ada kelas atau masih tetap ada kelas, jadi Ibu harus data semuanya. Oke, Brian, bagaimana Brian? Brian sudah dapat universitas? Tahu, Bu? Sudah dapat di Taiwan atau di mana? Masih belum. Nanti Oh, ikut tes di sekolah, tes Bu. di sekolah ya. Oke, 3 Ya. orang sudah ikut tes. Martin? Sudah ada university. Oh iya, Martin sudah dapat ya. Oke, jadi nggak ikut tes ya Martin ya? Oke, Ya, tidak. selamat Martin. Charlene? Hadir. Kamu ikut tes atau sudah dapat universitas? Ikut tes. Tapi sudah dapat universitas belum ya? Belum. Oke. Ke Taiwan ya? Apa ke Prasmul? Prasmul gimana tesnya? Prasmul hasilnya minggu depan. Oke, sukses ya. Semoga diterima ya Charlene ya. Amin. Makasih, Bu. Oke, di Prasmul. Oke, lalu Joanna? Bu, kayaknya WiFi dia agak jelek deh. Iya, tapi dia udah masuk ini. Samantha? Iya. Hadir. Samantha sudah dapat ya universitas ya di Taiwan ya. Joanna juga sudah dapat belum ya Samantha? Tahu nggak? Sudah dapat. Oh, sudah Joanna, Samantha dapat di Taiwan ya. Oke. Lalu Kezia? Hadir. Kezia sudah dapat belum, Nak? Kamu, Nak? Belum.
Belum, jadi ikut tes ya nanti ya? Iya, Memang kamu ke Taiwan atau ke China rencananya? dua-duanya. Oke. Pilihan pertama ke? Kalau nggak salah ke China deh. Oke, sama kayak Anderson-nya. Oke, baik. Terima kasih. Luiza? Luiza absen. Oke, terima kasih. Lalu Ian? Belum, Ikut tes ya Ian ya? enggak ikut. Oh, tidak ikut di Taiwan. Jadi rencananya mau kuliah di mana? Taiwan. Oh, sudah diterima ya? Sudah dapat? Belum. Berarti nanti ikut Masih tes ya? ditunggu. Oh, Enggak masih ikut nunggu. tes. Oh, lagi nunggu pengumuman ya, tapi tidak ikut tes ya, Ya. lagi nunggu pengumuman. Jawabannya kapan? Minggu depan? Apa minggu ini? April. Oh, April. Oke, thank you Ian. Sukses ya Ian ya. Yolanda? Hadir. Yolanda sudah dapat? Sudah dapat. Wih, selamat ya Yolanda ya. Sukses selalu. Ya, makasih. Semi? Hadir. Semi juga sudah dapat ya Semi ya? Iya, Bu. Oh, ke Taiwan ya, Sam. Oke, sukses selalu. Vincent juga sudah. Aiden? Halo, Aiden. Ada tidak Aiden ya? Sudah. Oh, sudah diterima juga. Di mana, Aiden? Di Amerika. Oh, di apa? Universitas apa di Amerika? Cincinnati. Jurusannya? Engineering. Oh, engineering. Oke. Berarti dia di daerah mana itu? Karena ada beberapa alumni kita di Amerika juga ini. Kamu di daerah mana? Di di tengah. Oh, di tengahnya. Oke, sukses selalu ya Aiden ya. Sesuai dengan karakter kamu suka sekali dalam bahasa Inggris. Oke, apalagi engineering-nya. Winston. Winston sudah diterima? Dapat offer tapi harus lulus satu tes lagi baru masuk. Di mana ini offernya? University of Manchester. Manchester berarti di Eropa ya? Di England ya. Iya, England ya. Keren banget. Jurusan apa, Wins? Tapi harus satu kali tes lagi ya? Matematika. Oh, matematika. Ya, harus lulus satu tes lagi. Sukses ya. Bangga sekali Ibu Rika melihat kamu lulus ini. Tapi berarti kamu bukan ambil keguruannya, tapi memang murni pendidikan, murni matematika ya? Iya. Thank you, Win. Sukses ya, Win. Manchester lu. Iya, makasih, Bu. Terus ya, match. Oke. Lalu siapa lagi di Winston? Cheryl. Hadir, Bu. Aku masih lagi nunggu hasil. Tapi kalau ntar hasilnya nggak dapet, jadi aku ikut tes gitu. Ini, berarti kamu barengan sama ini ya, nunggu hasilnya sama Ian ya? Di Taiwan juga? Taiwan juga, tapi kayaknya kita beda. Iya, maksudnya universitasnya beda, tapi apply-nya semua administrasinya sama ya? Kayaknya aku sama Ian punya beda deh, tapi aku kurang tahu juga. Oke, iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi tujuannya tetap ke Taiwan ya, Cheryl? Iya. Oke. Ellen, bagaimana Ellen? Aku sama kayak Cheryl. Oh, sama. Berarti tunggu pengumumannya Iya, minggu ini atau? Akhir Maret. Oh, akhir Maret. Oke, baik. Berarti bareng ya, Ian, Cheryl, sama Ellen ya. Oke, sukses selalu ya buat kalian bertiga ya. Betty, bagaimana Betty? Hadir. Ya, Betty sudah diterima ya? Di Taiwan ya? Iya. Oke. Lalu, sebentar, Ibu cek dulu.
Lalu Kisha. Kisha bagaimana Kisha? Adakah Ibu, Kisha bilang dia punya wifi ada bermasalah, tapi dia udah masuk. Mana ya Kisha di sini? Tapi Kisha bagaimana? Sudah dapat universitas Dia belum udah ya? diterima, Bu. Oh, di Taiwan ya? Iya. Oke, sukses deh buat Kisha. Alan, bagaimana Alan? Alan sudah diterima Alan? Belum. Belum. Berarti nanti Alan ikut tes atau tunggu pengumuman? Ujian. Ikut ujian ya. Berarti ada 4 orang Ya. yang ikut ujian. Fiona. Hadir, Bu. Ya, terima kasih Alan. Fiona tadi kayak ada. Fiona sudah diterima belum Cheryl? Aku nggak tahu deh, Bu. Oke. Paul? Halo Paul. Paul sudah dapat universitas? Halo Paul. Kamu sudah dapat di Sudah dapat atau ikut tes nanti? Tes, ya. Kalau ikut tes. Oke, sukses ya Paul. Oke, untuk Paul, Alan, Keisha, Anderson, Brian, Jonathan, sukses selalu ya untuk tesnya nanti ya. Semoga semuanya diterima sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Begitu juga untuk Ian, Cheryl, dan Ellen yang sedang dak-dikduk ya menunggu hasil. Semoga hasilnya pun bagus ya. Sukses selalu buat kalian semua. Dan sudah diterima, tetaplah lakukan yang terbaik untuk kebahagiaan kalian. Baik, silakan siapa yang mau presentasi hari ini? Nilai mid ya. Silakan. Kita kelas 12 midnya hanya sekali ya teman-teman. Lalu nanti akan terakhir adalah final exam ya. Silakan siapa? Bu, Ya, Sherlyn. aku udah kirim ke Google Classroom. Mau di-share screen di Google Classroom gitu maksudnya? Enggak, aku ketik pakai Word gitu. Terus bagaimana? Enggak apa-apa. Apakah harus dipresentasikan gitu ya? Iya. Kalau Word kan berarti kan hanya baca saja, hanya baca ya. Kalau misalnya teman-teman yang warga negara asing, dia kan biasanya rata-rata ya, yang dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu mereka buat berbentuk video. Kalau ke kita yang warga negara Indonesia, presentasi live boleh. Silakan. Bu, aku untuk presentasi aku belum siap. Apa aku ngomongin aja aku ini isinya lagi tulis apa? Boleh, silakan. Tapi nanti menyusul, tapi sudah dikirim award-nya sudah dikirim ke ini ya, ke Google Classroom ya. Iya udah. Oke, silakan. Aku kira nggak usah dipresentasikan. Nggak apa-apa. Jadi Word-nya itu kamu share screen di sini aja biar kita bisa lihat Word itu isinya untuk apa. Tidak hanya untuk Ibu tapi buat yang lain-lain buat contoh juga ya. Silakan. Bu, aku nggak bisa share screen. Sebentar ya. Oke, silakan. Bisa kelihatan? Oke, tentang sampah ya. Oke, iya, oke. jadi di sini aku kayak garis besarnya ngomong. aja, Jadi di sini aku
pertama di paragraf pertama aku kayak sebutin dulu kalau sampah di Indonesia tuh kayak gimana, kalau walaupun udah mulai banyak kampanye atau kayak ada organisasi tapi sampah masih tetap banyak. Terus di paragraf kedua aku cari kayak fakta-faktanya. Dan yang ketiga itu aku kayak kasih saran supaya sampah di Indonesia makin dikit gitu melalui kayak misalnya pakai tas belanja sendiri, pakai botol minum sendiri gitu-gitu sih. Cuman begitu. Oke, baik. Tapi di sini ya Ibu Li, perhatikan kamu ada penulisan ada salah dalam penulisan ya. Tidak menggunakan kata baku. Kira-kira yang mana coba? Ayo. Kira-kira yang mana? Ayo, Charlene. Ada? Ibu dapat 2 nih. Baku tuh kayak formal gitu ya, Bu? Yes, betul. Agak lupa, Bu. Yang serius bukan sih? Itu kayaknya Serius sudah kata baku. sangat. Betul. Ayo, yang mana? Ibu baca sepintas sudah kelihatan 1. Ada 2. Ada? Oke, biar cepat. Lihat. Ini bukan kata baku. Yang betul adalah lihat pakai H. Simpen. Nah, simpen. Apa tuh simpen? Udah kayak bahasa Betawi ya. Simpan yang betul ya. Oke, hati-hati ya nak ya. Kamu kan nanti kamu masuk ke sekolah Peprasmul itu di mana kamu kosakatanya dan tata bahasanya juga ya harus bagus ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau untuk skripsi hati-hati ya untuk dalam penulisan ini. Oke, terima kasih. Baik, Yuk, Bu. Makasih. kita berikan applause buat Karin ya. Seperti ini, simple, sederhana dan tepat pada sasaran. Silakan siapa lagi? Yang siap? Saya, Bu, kedua. Oke, silakan Wins lagi. Ibu ingetnya si ini aja, Wilbur aja. Oke, silakan kok. Kelihatan, Bu. Belum lagi. Oke. Ini yang lagi benar-benar viral ya saat ini ya. Oke, silakan. Oke. Selamat sore, Bu Rika dan teman-teman kelas 12. Hari ini saya akan mempresentasikan teks artikel berjudul Perang Rusia-Ukraina. Nah, saya akan bermula dengan fakta perang. Sejak 24 Februari lalu, melalui udara, darat, dan laut, Rusia meluncurkan serbuan terhadap Ukraina, negara Eropa dengan 44 juta penduduk. Pasukan Rusia mengebom pusat-pusat kota dan terus mendekati ibu kota Kiev, sehingga menyebabkan pengungsian besar. Selama berbulan-bulan, Presiden Rusia Vladimir Putin membantah berencana menyerang negara tetangga Ukraina. Namun, ia mencabut perjanjian damai sendiri dan mengibarkan apa yang disebut Jerman perang Putin, bukan perang Rusia. Nah, saat ini pasukan Rusia dikerahkan dari arah utara, timur, dan selatan dengan Putin mengumumkan peluncuran operasi militer khusus ya, bukan perang. Menurut dia tuh operasi militer khusus. Oke, pertama, kita akan membahas pertanyaan inti. Mengapa pasukan Rusia menyerang? Dalam pidato TV menjelang subuh pada 24 Februari, Putin menyatakan Rusia tak dapat merasakan aman, berkembang, dan eksis karena apa yang ia sebut ancaman konstan dari Ukraina modern. Ia mengklaim tujuannya adalah melindungi orang yang menghadapi tekanan dan genosida, dan ia bertujuan melakukan demilitarisasi dan juga membatalkan Nazi di Ukraina. Ucapan Putin tentang Nazi sama sekali tidak masuk akal. Saya akan menegas opini saya nanti. Nah, Presiden Putin sering menuduh Ukraina diambil oleh ekstremis sejak Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych digulingkan pada 2014 setelah protes besar berbulan-bulan. Akhirnya, Viktor itu diganti oleh calon Presiden pro-Barat Volodymyr Zelensky, yang juga Presiden Ukraina sekarang. Nah, sebenarnya perang ini dimulai dengan Putin. Pertanyaan kedua adalah, apa masalah Putin dengan Ukraina?
Dalam sejarah, Rusia telah lama menolak kedekatan Ukraina dengan institusi-institusi Eropa, yakni Pakta Pertahanan Atlantik Utara, yaitu NATO atau Uni Eropa. Baru-baru ini ya, Putin dia mengeklaim bahwa Ukraina adalah boneka Barat dan tidak pernah menjadi sebuah negara yang layak. Dia mendesak Barat memberi jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO, militer Ukraina dilucuti, dan Ukraina menjadi negara netral. Sebagai bekas anggota Uni Soviet, Ukraina punya jalinan sosial dan budaya yang erat dengan Rusia. Bahasa Rusia pun banyak digunakan di Ukraina. Namun sejak Rusia menginvasi pada 2014 lalu, hubungan kedua negara menjadi renggang. Setelah membahas latar belakang perang Putin, kita akan beralih ke situasi saat ini. Seberapa banyak wilayah Ukraina yang dikuasai oleh Rusia? Sesuai dengan peta yang ditampilkan di PPT, saya akan membagikannya menjadi bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk yang bawah, ada Crimea yang dianeksasi Rusia pada tahun 2014, juga ada Luhansk dan Donetsk. Saya akan nambahkan Crimea karena itu sudah bagian Rusia, tetapi kita akan membahas masalah Luhansk dan Donetsk dengan lebih detail. Nah, pada tahun 2014, wilayah Donetsk dan Luhansk dikuasai kubu separatis pro-Rusia. Namun, baru-baru ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan dekret berisi pengakuan terhadap Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka. Nah, jadi konsekuensinya tuh, pasukan Rusia bisa ditempatkan secara resmi di sana, dan pemerintah Rusia bisa membangun pangkalan militer. Dengan menempatkannya pasukan Rusia di kedua wilayah itu, risiko terjadinya perang terbuka semakin tinggi. Apalagi Rusia telah menuduh Ukraina melakukan genosida di bagian timur, serta memberikan lebih dari 700.000 paspor di kawasan Donetsk dan Luhansk. Padahal menurut Putin, kedua wilayahnya sudah menjadi negara independen. Sehingga aksi menyerang Ukraina dianggap dibenarkan demi melindungi rakyat. Kalau untuk bagian atas, kita akan fokus kepada kota Kharkiv terlebih dahulu. Nah, kota Kharkiv adalah kota terbesar kedua di negara Ukraina. Kota ini merupakan pusat teknologi terbesar yang hampir seluruh penduduknya berbahasa Rusia. Dalam beberapa hari terakhir, Kharkiv telah dibombardir oleh Rusia. Ya, kasihan banget benar. Nah, kalau selanjutnya ini Kiev. Nah, Kiev merupakan ibu kota negara Ukraina yang saat ini telah dicoba kuasai oleh Rusia. Kota ini dikenal dengan kubah emas gereja dan biara kunonya. Ini emang Kiev benar-benar tempat lahir Rusia dan Ukraina modern serta ortodoksi Slavia. Nah, saat ini mereka ingin berusaha masuk ke dalam wilayah Kiev dengan mengirimkan pasukan militernya terus. Nah, apakah Kiev akan dikuasai oleh Rusia? Mungkin cuma waktu akan kasih tahu kita. Kemudian kita akan membahas apa yang diinginkan oleh Putin. Yang jelas, Putin ingin ada jaminan hukum bahwa NATO tidak akan menerima keanggotaan lagi. Hal yang membuat saya bingung adalah pada 1994, Rusia menandatangani kesepakatan. Ya, mereka yang penting mereka tanda tangan sebuah kesepakatan deh untuk menghormati kemerdekaan serta kedaulatan Ukraina. Tapi tahun lalu Putin merilis tulisan yang menyebut bangsa Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa. Dia juga mengklaim negara modern Ukraina diciptakan seutuhnya oleh komunis Rusia. Ini tidak masuk akal ya. Rusia, Ukraina, dan juga Belarus memiliki nenek moyang yang sama, yaitu di Kievan Rus, sebuah federasi longgar pada abad pertengahan ya kayaknya, dengan ibu kotanya di Kiev. Namun pada abad 13 wilayahnya yang menjadi Rusia ditaklukkan oleh pasukan Mongolia. Jadi sedangkan bagian baratnya kemudian jatuh ke tangan Kekaisaran Polandia Lituania. Jadi sana 3 bahasa terpisah dan identitas nasionalnya berkembang. Jadi siapapun yang punya sense sedikit tentang sejarah pasti tahu Ukraina tidak pernah menjadi bagian dari Rusia. Sesungguhnya nenek moyang Rusia ada Kiev yang sekarang ibu kotanya Ukraina. Sekarang siapa bagian dari siapa yuk? Coba dipikirkan. Jadi yang jelas ini semua hanya alasan Putin ingin menyerang Ukraina. Selanjutnya kita akan membahas apa respons NATO. Nah, sebelum saya bermula, saya akan memperkenalkan apa itu NATO.
NATO merupakan kependekan dari North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, yang merupakan aliansi militer yang didirikan pada 4 April 1949. Nah, organisasi NATO ini dia berdiri usai Perang Dunia Kedua, saat timbulnya persaingan antara blok Barat dengan Uni Soviet yang waktu itu masih komunis. Nah, pada dasarnya pembentukan NATO memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya agresi militer. Jadi, ketika negara apapun menyerang salah satu anggota NATO, maka ia akan dianggap sebagai ancaman bagi seluruh anggota. Jadi, sehingga negara-negara NATO akan saling membantu atau mulai kayak defend satu sama lain ketika musuh menyerang. Nah, ini juga merupakan alasan Ukraina ingin gabung dengan NATO, mencari perlindungan. Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi. Apa respons NATO? Nah, aliansi mereka menurut Rusia untuk segera menghentikan serangan militernya, menarik semua pasukannya dan Ukraina. Nah, gitu-gitulah. Nah, selain itu, NATO juga mengimplementasikan boykot dan juga sanksi ekonomi terhadap Rusia. Menurut NATO, keputusan Presiden Putin untuk menyerang Ukraina adalah kesalahan strategis yang mengerikan, di mana Rusia akan membayar harga mahal, baik secara ekonomi maupun politik untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Oke, kalian mungkin bertanya, mengapa NATO tidak mengirim pasukan ke Ukraina? Jawabannya, karena NATO adalah jawaban NATO itu adalah tindakan mereka tuh bersifat defensif. Jadi aksi mereka tuh dirancang bukan untuk memprovokasi konflik, tetapi untuk mencegah konflik. Jadi aliansi mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perang ini tidak meningkat dan menyebar keluar Ukraina, yang pastilah akan lebih menghancurkan dan berbahaya. Jadi kalau NATO terlibat langsung dalam konflik ini, kita akan mendapat perang yang penuh di Eropa. Habis itu ada lebih banyak negara yang dilibatkan ke perang ini dan lebih banyak penderitaan manusia. Jadi secara singkat, Ukraina dia kan bukan anggota NATO dan Eropa tidak ingin perang dunia ketiga. Nah, itu saja fakta tentang perang Rusia-Ukraina. Kita beralih kepada bagian pendapat. Nah, pertama, invasi segampang itu Bos Putin. Nah, dari semua informasi yang saya baca, saya terkejut bahwa Putin mengira perang ini sederhana, bahwa ada sekelompok Nazi yang menjalankan Ukraina dan begitu dia datang, orang-orang Ukraina ingin diusir, mereka akan melempar bunga dan lain-lainnya. Sungguh banyak argumen Presiden Putin yang tidak masuk akal. Yang mengklaim tujuan invasinya adalah melindungi orang yang menghadapi tekanan dan genosida. Tapi faktanya tidak pernah ada peristiwa genosida di Ukraina. Lagi pula, negara Ukraina dipimpin oleh Presiden Zelensky, seorang yang keturunan Yahudi. Bagaimana mungkin orang Yahudi seorang Nazi? Ya, mereka yang dibantai oleh Jerman di Perang Dunia Kedua. Sama sekali tidak masuk akal kan? Oke, opini kedua. Inilah 3 skenario perang Rusia-Ukraina versi Vincent. Nah, saya membuat urutan sesuai dengan kemungkinan terjadinya. Ya, pertama, solusi diplomatik atau semacam kompromi kotor, di mana pada dasarnya melalui pembicaraan yang dilakukan Ukraina dengan Rusia, Ukraina setuju bahwa Rusia dapat memiliki bagian Ukraina Timur yang sebenarnya sudah direbut Rusia sekarang. Dan itu Ukraina juga membuat pernyataan tegas bahwa mereka tidak akan bergabung dengan NATO. Dan sebagai imbalannya, Rusia akan menghentikan invasi dan sanksi ekonomi Barat akan dicabut. Menurut saya dari pihak Ukraina, mereka juga menginginkan semacam pembayaran lah dari kekacauan ini semua yang Rusia buat. Habis itu mereka juga ingin ada beberapa cara untuk membangun kembali. Sekarang kan kotanya udah hancur, banyak kota udah hancur. Jadi mengapa kita bisa mendapatkan kompromi kotor kayak gini? Kalau dari sudut pandang Ukraina, Rusia memang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Ukraina, itu bisa menimbulkan kerusakan yang lebih mengerikan. Tapi dari sudut Putin, dia mungkin ingin perang ini cepat selesai, karena sanksi ekonominya terus menggigit. Habis itu Rusia mengalami hyperinflasi sebagai akibatnya. Kalian tahu nggak? Pada tanggal 28 Februari, nilai tukar mata uang Rusia rubel terhadap dolar AS sempat merosot 30% ke level terendah sepanjang sejarah.
yaitu 119 rubel per dolar AS. Dan warga Rusia pastilah ramai-ramai tarik uang dari bank. Beda sekali, inflasi rubel mengakibatkan meningkatnya harga barang keperluan hari-hari di Rusia, dan pada akhirnya warga Rusia yang terkena dampak. Kalau skenario kedua adalah perang jangka panjang. Menurut saya ini yang paling terburuk, karena pasti lebih banyak luka dan kematian dari kedua belah pihak. Apalagi sipil kayak kita yang meninggal karena bom dan misil, itu kan kasihan banget. Sehingga jika skenario ini terjadi, ada kemungkinan pasukan Rusia terjebak atau butuh waktu lebih banyak untuk menyerang kota-kota seperti Kiev. Bahkan seandainya pasukan Rusia mencapai beberapa kota di Ukraina, mereka juga harus berjuang untuk mempertahankan kendali. Kan ada kemungkinan Rusia tidak dapat menyediakan pasukan yang cukup untuk mengambil alih Ukraina yang begitu luas. Jadi menurut saya selain itu sih, Rusia juga mungkin menghadapi pasukan pertahanan Ukraina yang berubah menjadi pemberontakan yang efektif dan juga didukung oleh penduduk lokal. Sementara itu, Barat akan terus menyediakan senjata dan amunisi kepada Ukraina. Nah, skenario 3, ya Putin duluan. Ya, mungkin nggak mungkin sih ya. Dengan perang yang bermula dari Putin, ribuan tentara tewas dan muncul sanksi ekonomi yang membuat sipil menderita. Terlebih masyarakat sendiri kan banyak masyarakat Rusia yang mendukung Ukraina. Jadi ini dapat membuat Putin kehilangan dukungan dari rakyat dan nantinya ada kemungkinan ancaman revolusi rakyat. Jadi Barat juga menjelaskan bahwa jika Putin pergi dan digantikan oleh pemimpin yang lebih moderat, maka Rusia akan melihat pencabutan beberapa sanksi dan pemulihan hubungan diplomatik yang lebih normal. Tapi meskipun begitu, skenario ini kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat, karena ya gak masuk akal lah kalau orang-orang sekarang di Rusia udah dituntungkan oleh Putin, tidak lagi percaya bahwa dia dapat membela kepentingan mereka. Tapi kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketika sesuatu terjadi, jika orang kehilangan rasa takut, nggak tahu sih konsekuensinya gimana. Jadi kesimpulannya, 3 skenario yang menurut saya mungkin terjadi adalah kompromi kotor, perang mengerikan yang tiada akhirnya, atau seseorang masuk membawa Putin keluar dan kita mendapatkan Rusia yang berbeda. Oke, opini terakhir, konflik Rusia-Ukraina dan potensi ekspor Indonesia. Jadi, pada saat ekonomi mulai bangkit dari efek pandemi, ya kita dikejutkan oleh konflik militer antara Rusia dan Ukraina. Jadi, reaksi spontan negara-negara utama di dunia adalah mengenakan berbagai sanksi ekonomi terhadap Rusia. Gunanya untuk mendesak Presiden Putin untuk menghentikan invasi terhadap Ukraina. Jadi, serangan tersebut menggunakan upaya pemulihan ekonomi global, terutama di Eropa, karena mereka mengimpor hampir 40% kebutuhan gas alamnya dari Rusia. Ya gimana? Mereka musuh, tapi mereka impor barang ke negara kita. Mau gimana lagi? Jadi dampak konflik militer ini bukan cuma Eropa. Jadi minyak dunia juga ada pengaruhnya. Terutama karena Rusia tuh salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia. Selain itu, Rusia juga produsen utama logam dan besi baja. Dari data UN Comrade, Finlandia sebagai contoh, mereka mengimpor lebih dari 90% produk baja berbasis nikel dari Rusia. Ya habislah 90%, nggak ada, tinggal 10% ya negaranya. Jadi ada pun Ukraina. Ukraina adalah salah satu produsen pertanian utama. Negeri ini merupakan eksportir gandum kelima terbesar di dunia. Banyak negara di kawasan Asia dan Afrika mengandal impor gandum asal Ukraina. Habis itu Mesir, Turki juga mengimpor lebih dari 50% gandumnya dari Ukraina dan Rusia. Sementara itu, menurut data PSB Indonesia, impor Indonesia dari Ukraina pada 2021 didominasikan oleh gandum, yaitu 946,5 juta dolar atau 90% dari total impor Indonesia dari Ukraina. Jadi tentulah konflik tersebut
akan berdampak negatif dan positif terhadap perdagangan di Indonesia. Dari sisi perdagangan migas, karena Indonesia juga merupakan net importer migas, jadi impor Indonesia berpotensi membengkak karena harga minyak melambung. Tapi di sisi lain, Indonesia juga memiliki peluang memanfaatkan situasi ini karena naiknya harga komoditas, misalnya minyak sawit dan juga batu bara. Selain itu, Indonesia juga harus segera mencari negara alternatif masuk gandum selain Ukraina. Jadi awan perak di balik konflik ini adalah Indonesia dapat menjadi negara alternatif suplai dunia menggantikan Rusia dan juga Ukraina. Minyak sawit di Indonesia misalnya dapat menjadi alternatif pasokan minyak biji bunga matahari untuk kawasan Eropa yang selama ini dipasok oleh Rusia dan juga Ukraina. Jadi menurut saya sih tantangan yang tentu akan menghadang utamanya adalah ketersediaan kontainer atau uang untuk pengiriman ekspor dan juga durasi waktu pengiriman. Sejujurnya ya, ketika saya melakukan penelitian perang Rusia Ukraina, dari foto-foto saya melihat rumah-rumah yang hancur dan tempuran yang kejam. Saya melihat banyak tank Rusia siap berangkat ke ibu kota Kiev. Dan sipil biasa kayak kita terluka atau terbunuh karena pengeboman rumahnya. Apakah itu tidak sadis? Coba bayangi, bangun setiap hari harus takut ada tembakan misil ke atap rumah. Itu kan tidak manusiawi sama sekali. Jadi kesimpulannya adalah hentikan perang. Ya, perang ini bukan hanya demi Putin. Coba pikirlah warga-warga yang tidak bersalah tapi meninggal akibat aksi invasi negara kamu. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan perdamaian untuk Ukraina. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Vincent. Ibu nih kalau dengar presentasinya Vincent ya secara daring ini seperti nonton siapa ya, yang youtuber. Hey guys, teman-teman, ini oh ya resensi film, resensi buku, ya pokoknya yang memberikan informasi ya. Ini cocok loh kamu Vincent, suaranya, intonasinya udah pas. Kamu bisa itu, kamu buka konten tentang ini, kamu live kan, itu kamu bisa banyak yang like loh, termasuk ibu loh. Kemarin sempat ada ya, dia di YouTube ceritanya pengen jadi YouTuber ya. Tapi anaknya sekarang udah sekolah di Taiwan, dia pindah. Jadi dia pertama kali masak Indomie dan pertama kali masuk ke dalam dapur. Nah, terciduklah sama ibu, ting. Lalu ibu viralkan dan dia jadi malu. Padahal kan senang dong ya diviralkan ya, di-like-in lagi sama semuanya ya. Karena kita supportnya support yang positif gitu loh. Ternyata dia malu. Ada 2 waktu itu kontennya dia apa gitu. Ini ibu kenal gitu. Wah, udah langsung ibu klik, dia langsung malu ya. Tapi nggak apa-apa kok. Kalau kalian punya talenta seperti ini ya, kalian bisa kok dikembangkan. Kalau kemarin yang sekarang kelas 10 tapi dia sudah pindah, itu dia punya, setiap dia gambar, mungkin kalian tahu kali ya, setiap dia gambar itu banyak yang like. Tapi sayang orang tuanya tidak memperbolehkan dia untuk menjadi seorang YouTube atau Instagram atau sebagai seorang ini ya. Padahal kalau dia ini pasti dia punya itu gambarnya dia tuh, karena dia banyak yang like ya, rivalnya juga banyak, itu bisa dapat uang ya dari penghasilan dia, hanya dari hobinya dia akhirnya menjadi ini. Tapi ya itulah jalan hidup kita dan tahu. Kalian masih di bawah saat ini, selama kalian masih di dalam dunia pendidikan, masih belajar, kamu menjadi tanggung jawab orang tua sepenuhnya. Nanti ketika kamu sudah lulus kuliah, kalian sudah mulai menentukan saya mau jadi apa. Ya. Sama ketika ada satu anak murid Ibu Rika, ibu saya sudah lulus tahun lalu, ya, dan dia sudah bekerja di sana dan di tempatnya siapa tadi ya, tempatnya Aiden, dan tidak mau pulang ke Indonesia. Sedih